Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kedua hari ini saya akan membahas bagaimana cara mendesain struktur tahan gempa, terutama parameter untuk percepatan spektral design. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dua standar nasional Indonesia yang dipakai untuk perencanaan struktur tahan gempa. Yang pertama, SNI nomor 1726 tahun 2012 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Yang kedua, SNI nomor 2833 tahun 2016 tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Jadi untuk perencanaan struktur tahan gempa, dua SNI inilah yang dipakai di Indonesia ya. Nah, meskipun kalian konsentrasinya jalan jembatan, saya akan tetap memberikan kalian dua materi tentang struktur tahan gempa untuk bangunan gedung dan jalan jembatan. Kemungkinan untuk perencanaan struktur tahan gempa jalan dan jembatan, terutama jembatan ya, akan saya berikan setelah UTS. Jadi sebelum UTS ini kita fokuskan dulu untuk pengaplikasian struktur tahan gempa atau perencanaan struktur tahan gempa pada bangunan gedung. Untuk perencanaan struktur tahan gempa pada bangunan gedung, maka standar yang dipakai adalah SNI nomor 031726 tahun 2012. Nah, di Kulon juga sudah saya upload ya SNI 031726 tahun 2012 jika ingin kalian baca, karena di situ akan ada banyak penjelasan yang lebih detail. Oke, jadi SNI ini merupakan pembaruan dari SNI sebelumnya, yaitu SNI tahun 2002. Yang membedakan diantaranya bahwa di SNI tahun 2012 ini gempa rendah yang ditetapkan adalah gempa dengan kemungkinan terlewati besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun. Jadi untuk merencanakan suatu bangunan tahan gempa, yang pertama kita harus ketahui adalah parameter percepatan spektral design. Nah, subbab inilah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Bagaimana cara untuk menentukan parameter percepatan spektral design? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah menetapkan kategori resiko bangunan. Nah, bangunan yang akan kita desain itu jenisnya untuk apa? Jenis pemanfaatannya untuk apa? Misalnya, untuk gedung perkantoran berarti kategori resikonya 2. Terus kalau misalnya untuk bangunan bioskop berarti kategori resikonya 3. Nah, begitu selanjutnya ya. Jadi, nanti jika ada soal, kita disuruh menentukan parameter percepatan spektral design. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan dahulu kategori resiko bangunan. Bangunan itu pemanfaatannya untuk apa? Apakah untuk perumahan, untuk gedung bioskop, atau untuk fasilitas lainnya. Jadi kategori resiko bangunan itu ada 4 ya. Tadi untuk gedung perkantoran dia ada di level atau kategori resiko 2. Nah, kalau di kategori resiko level 4 di sini ada yang namanya gedung sekolah, bangunan-bangunan monumental, pusat pembangkit energi, itu termasuk di kategori resiko bangunan level 4. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kategori resiko bangunan, dia ada di level 1, 2, 3, atau 4. Langkah kedua yang kita lakukan adalah menentukan faktor keutamaan gempa. Nah, faktor keutamaan gempa atau IE ini ditentukan oleh tadi kategori resiko bangunannya. Misalnya tadi di kategori resiko 1 itu ada 5 faktor. Nah, faktor keutamaan gempa atau IE ini ditentukan oleh tadi kategori resiko bangunannya. Misalnya tadi di kategori resiko 1 itu ada 5 faktor. Nah, faktor keutamaan gempa atau IE ini ditentukan oleh tadi kategori resiko bangunannya. Misalnya tadi di
bangunan yang akan kita rencanakan adalah bangunan gedung perkantoran. Berarti dia kategori resiko bangunannya ada di level 2. Lalu berapa faktor keutamaan gempanya? Karena kategori resikonya ada di level 2, maka faktor keutamaan gempanya dia bernilai 1. Nah, setelah kita mengetahui faktor keutamaan gempa, langkah selanjutnya adalah menentukan parameter percepatan gempa terpetakan. Jadi parameter percepatan gempa terpetakan ini ada 2 jenis ya. Yang pertama SS dan yang kedua S1. SS adalah parameter percepatan gempa terpetakan pada periode pendek, sedangkan S1 adalah parameter percepatan gempa terpetakan pada periode 1 detik. SS dan S1 adalah parameter yang didapatkan dari peta respons spektra percepatan. Nah, peta percepatan spektrum ini bisa dilihat di layar ya. Ini untuk percepatan gempa terpetakan SS pada periode pendek. Yang dipakai adalah gambar atau gambar peta seperti yang di layar. Lalu bagaimanakah cara kita untuk membaca peta tersebut untuk menentukan berapa sih percepatan gempa terpetakan atau nilai SS pada periode pendek? Nah, di sini sudah saya kasih contoh bila mana kita akan membangun suatu gedung perkantoran di kota Surabaya. Jadi kita lihat peta spektrumnya di kota Surabaya. Ini sudah saya zoom ya. Jadi berapa sih nilai SS di kota Surabaya itu? Nah, kota Surabaya sudah ditunjukkan dengan tanda panah warna hitam. Nah, di situ kita lihat warnanya warna apa. Nah, kita cocokkan dengan skala warna yang ada di bawah. Nah, skala warna yang ada di bawahnya itu menunjukkan antara 0,6 sampai 0,7 G. G ini adalah gravitasi ya. Nah, kita pakai yang nilai tertinggi atau maksimum, yaitu 0,7 G. Berarti nilai percepatan terpetakan SS pada periode pendek di kota Surabaya sebesar 0,7 G. Selanjutnya, setelah SS kita sudah dapatkan, kita tentukan parameter percepatan gempa terpetakan S1 atau pada periode 1 detiknya. Nah, di sini juga sama seperti menentukan SS, di sini juga ada suatu peta percepatan spektrum. Nah, jadi peta percepatan spektrum antara SS dan S1 ini berbeda ya, jadi jangan sampai tertukar. Sama seperti menentukan percepatan gempa terpetakan SS, maka menentukan percepatan gempa terpetakan S1 pada periode 1 detik juga kita zoom di daerah atau di kota Surabayanya. Nah, di sini sudah saya zoom dengan menggunakan peta yang tadi ya, peta untuk percepatan S1 itu. Nah, di sini kota Surabaya yang ditunjukkan dengan tanda panah warna hitam. Oke, selanjutnya kita cocokkan di situ kota Surabaya warnanya apa? Warna zonasi gempanya. Nah, kita cocokkan dengan skala yang ada di bawah. Oh, ternyata warna hijau. Oke, warnanya hijau antara 0,25 sampai 0,3 G. Nah, kita pakai yang paling maksimum, 0,3 G. Jadi nilai S1 atau percepatan gempa terpetakan periode 1 detik di kota Surabaya sebesar 0,3 G. Berarti tadi nilai SS dan S1-nya sudah diketahui. Setelah kita mengetahui nilai percepatan gempa, nilai S1 dan SS, maka selanjutnya kita tentukan klasifikasi situs. Nah, klasifikasi situs ini ada berbagai jenis, ada kelas situs batuan keras, batuan, tanah keras, tanah sedang, tanah lunak, dan tanah khusus. Nah, pembagian kelas ini didasarkan oleh 3 parameter. Ada nilai V, nilai N, dan nilai SU. Nah, nilai V ini adalah nilai kecepatan rata-rata gelombang geser, sedangkan N adalah nilai tahanan penetrasi standar lapangan rata-rata. N ini juga
bisa disebut nilai NSPT. SPT itu adalah Standard Penetration Test. Lalu ada parameter S. S adalah kuat geser nilai air rata-rata. Jadi nanti di soal bisa sudah diketahui nilai V atau nilai N atau nilai S-nya. Jadi kalian bisa melihat dari tabel, misalnya nilai V-nya 780. Nah, berarti dia jenisnya kelas situsnya batuan. Ya, gitu ya. Jadi bisa salah satu dari 3 parameter ini sudah diketahui di soal. Setelah kita tentukan klasifikasi situs, ada SA, SB, SC, SD, SE, dan SF. Kita bisa menentukan koefisien situsnya, FA dan FV-nya. Nah, untuk menentukan FA yang harus kita ketahui adalah klasifikasi situs dan nilai SS. Tadi nilai SS untuk kota Surabaya sebesar 0,7. Jika di kota Surabaya termasuk tanah sedang, berarti klasifikasi situsnya dia SD, jadi D ya. Klasifikasi situsnya D, lalu SS-nya 0,7. Nah, kalau tidak ada di tabel, kita lakukan dengan interpolasi linear. Selanjutnya kita cari FE. Nah, FE tadi di kota Surabaya karena dia batuan atau tanah sedang, nilainya SD atau klasifikasi situsnya D. Sedangkan nilai S1-nya tadi sudah didapat besar 0,3 G. Nah, berarti di sini nilai FV-nya sudah bisa langsung didapat sebesar 1,8. Nah, setelah parameter-parameter di awal tadi sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung parameter percepatan spektral desain. Nah, rumus untuk menghitung parameter percepatan spektral desain itu ada 4 ya, ada SDS, SD1, SMS, dan SM1. Nah, untuk keterangannya kalian bisa baca di tabel di buku SNI ya. Jadi di sini untuk menghitung SDS itu rumusnya 2/3 SMS. Sedangkan SD1 2/3 SM1. Untuk SMS FA kali SS. Tadi FA dan SS-nya sudah diketahui ya. Sedangkan SM1 rumusnya FV kali S1. Ini juga FV-nya tadi koefisiennya sudah diketahui, S1-nya juga sudah diketahui. Jadi tinggal dimasukkan, setelah itu didapat SM1 dan SMS. Setelah itu dimasukkan untuk menentukan SDS dan SD1. Nah, itu untuk rumus atau persamaan menghitung parameter percepatan spektral desain. Oke, kita masuk ke contoh atau latihan soal ya. Tentukan percepatan spektral desain pada perencanaan gedung perkantoran yang akan dibangun di kota Surabaya dengan data tanah yang tersedia sebagai berikut. Nah, datanya ini ada data kedalaman dan nilai NSPT atau Standard Penetration Test. Oke, langkah pertama kita tetapkan dahulu kategori resiko bangunan dan faktor keutamaan gempanya. Tadi yang akan dibangun adalah jenis gedung perkantoran. Nah, di sini gedung perkantoran kategori resikonya ada di level 2. Nah, sedangkan untuk faktor keutamaan gempa, karena kategori resikonya ada di level 2, maka faktor keutamaan gempanya nilainya 1. Nah, langkah yang kedua kita menentukan percepatan gempa terpetakan di kota Surabaya. Nah, ini kita tentukan dulu nilai SS-nya. Nah, nilai SS-nya di awal tadi sudah saya contohkan. Untuk di kota Surabaya, nilai SS atau parameter percepatan gempa terpetakan pada periode pendek sebesar 0,7 G. Langkah yang ketiga, kita menentukan percepatan gempa terpetakan di kota Surabaya pada periode 1 detik atau S1. Nah, ini juga sudah saya contohkan tadi di awal bahwa di kota Surabaya nilai S1-nya sebesar 0,3 G. Lanjut, untuk langkah yang keempat, kita harus menentukan kelas situsnya. Nah, kelas situs tadi ada kelas situs A, B, C, D, E, dan F.
Nah, di soal yang diketahui adalah nilai kedalaman dan NSPT-nya. Nah, jadi yang dipakai adalah tabel ya, yang N ya. Nah, di situ nilai NSPT-nya ada 7, 10, 15, 17, 19, 21, 30, 48, dan 50. Range-nya berarti antara 15 sampai 50 ya, sebagian besar di antara itu. Berarti kelas situsnya termasuk SD atau tanah sedang, karena nilai NSPT-nya 15 sampai 50. Sebagian besar dia berada di situ ya, 15 sampai 50. Jadi dia termasuk kelas situs SD atau tanah sedang. Selanjutnya kita tentukan nilai parameter percepatan spektral desainnya, nilai FA dan FV-nya. Nah, untuk menentukan nilai FA, kita sudah ketahui klasifikasi situsnya tadi D. Nilai SS-nya juga sudah kita ketahui, yaitu 0,7G. Nah, kita interpolasi linier, ditemukan nilai FA sebesar 1,24. Selanjutnya untuk menentukan nilai FV-nya. Nilai FV ini menggunakan nilai S1. Tadi nilai S1-nya 0,3. Sedangkan klasifikasi situs tadi D. Jadi nilai FV-nya sebesar 1,8. Oke, langkah yang terakhir yaitu menentukan parameter percepatan spektral desain. Nah, di sini ada 4 persamaan. Ada rumus untuk menentukan SMS, SM1, SDS, dan SD1. Nah, kita hitung masing-masing persamaannya. Pertama, kita tentukan SMS. Nah, SMS ini rumusnya FA kali SS. FA-nya 1,24 dikali SS-nya 0,7, didapat 0,868. Lanjut ke persamaan 2, SM1 FV kali S1. FV-nya 1,8 dikali 0,3, dapat 0,54. Lanjut ke persamaan yang ketiga, SDS sama dengan 2/3 kali SMS. SMS-nya 0,868 dikali 2/3 sama dengan 0,5786. Oke, lanjut ke persamaan yang terakhir, SD1 sama dengan 2/3 SM1. SM1-nya 0,54 kali 2/3, didapat 0,36. Oke, untuk hari ini saya cukupkan untuk materi percepatan spektral desain saja dulu. Kalian bisa kerjakan latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.